أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salawat atas tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas FKG UI yang saya cintai. Kultum sore ini kita akan membahas mengenai balasan bagi penggenggam cinta. Dengan judul balasan bagi penggenggam cinta. Cinta yang dimaksud di sini tentunya adalah cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita ingin raih sehingga kita bisa mendapatkan balasan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sangat mulianya seseorang mendapatkan cinta Allah. Banyak firman Allah dalam Al-Quran mengenai balasan bagi hamba yang mencintainya. Sungguh sangat singkat jika dibahas satu persatu pada kultum kali ini. Berikut hanya membahas beberapa firman Allah mengenai hamba yang dicintainya. Pertama yaitu, kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga perilakunya selalu di jalan Allah. Itu bersifat lemah lembut, tidak kasar, pemaaf, mendoakan sesama, bermusyawarah. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Kemudian balasan Allah terhadap hambanya yang mencintainya yaitu dimudahkan dalam cobaan atau cobaan yang datang. Seorang muslim tidak luput dari ujian atau cobaan, tapi hanya sebagian mukmin yang bisa mengambil hikmah dari ujian tersebut karena dia yakin pasti ada pertolongan Allah dalam setiap kesulitan. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah tidak memberi pertolongan, maka siapakah yang dapat memberi pertolongan sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah juga menjanjikan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Dalam ayat 5 Allah berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian di ayat 6 Allah ulang lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan dalam surat At-Talaq ayat 2-3 Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. Ini sangat luar biasa. Dengan bertawakal kepada Allah, kita akan dicukupkan segalanya. Dan pertolongan Allah dalam setiap rintangan, halangan, tantangan, dan juga masalah. Balasan Allah terhadap umatnya yang dia cintai. Yang ketiga yaitu balasan terhadap orang-orang yang sabar
Sabar adalah perasaan ridho atau pasrah menerima dan menahan diri dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sabar merupakan inti dari segala akhlak. Banyak firman Allah mengenai sabar dalam Al-Quran, tapi kali ini kita hanya membahas beberapa balasan Allah terhadap hambanya yang sabar. Pertama yaitu Allah berikan tempat kesudahan yang baik. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Kemudian Allah juga menjanjikan pahala bagi hambanya yang sabar. Itu dalam surat Al-Hud ayat 115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga Allah menjanjikan keberuntungan bagi hambanya yang sabar. Dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian Allah juga akan memberikan ampunan dan pahala terhadap hambanya yang sabar. Dalam surat Hud ayat 11, kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sungguh sangat indah bagi hamba yang dicintai Allah dan menerima balasan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengakhirinya dengan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Pada saat hari berbangkit, Allah akan menyapa, hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu yang pas bagi dia baik. Maka masuklah dalam jamaah dan masuklah ke dalam surga. Dilanjutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, yaitu surga Aden yang mereka masuk bersama orang-orang yang saleh, dan malaikat menyambut mereka dari pintu-pintu yang mereka masuki sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan padamu atas kesabaran. Maka Allah alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintainya sehingga kita mendapatkan balasan yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Al-Karim, sehingga kita mendapatkan surganya Allah. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah dalam perkataan, itulah dari saya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.